No. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan Purna, gimana kalian, apa kabar? Baik, perkenalkan, nama saya Syifa Aulia dengan NIM 221759 dari kelas RA5 MSDM Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis semester 6. Tujuan saya untuk membuat video kali ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Perencanaan Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Bapak Asep Papiudin SEMN. Perencanaan sumber daya manusia bertujuannya yaitu untuk mengelola tenaga kerja secara strategis agar sesuai dengan kebutuhan organisasi baik dalam jumlah keterampilan maupun dalam waktu, serta mendukung pencapaian tujuan jangka panjang perusahaan secara efisiensi dan efektif. Langsung saja kita simak beberapa poin-poin yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama ada definisi, konsep utama dan teori terkait. Yang kedua ada studi kasus secara sederhana. Yang ketiga ada hubungan teori dengan contoh studi kasus. Yang keempat ada ringkasan dan peran penting. Dan yang terakhir adalah sumber materi. Langsung saja ke poin pertama, yaitu definisi konsep utama dan teori terkait. Perencanaan sumber daya manusia atau biasa disebut dengan MSDM adalah proses strategis dan menentukan kebutuhan tenaga kerja, baik dari segi jumlah, kualifikasi maupun waktu, untuk memastikan organisasi memiliki sumber daya manusia yang tepat pada waktunya dan di tempat yang mana menurut Mondi dan Noe pada tahun 2005, perencanaan sumber daya manusia atau MSDM adalah proses sistematis dalam pemikiran, permintaan dan penawaran tenaga kerja dalam organisasi di masa depan. Tujuan utamanya adalah untuk menjamin bahwa sebuah organisasi dapat beroperasi secara efektif dan efisiensi, sekaligus menghindari masalah ketenaga kerjaan seperti kekurangan tenaga kerja, terampil atau kelebihan karyawan yang tidak produktif. Beberapa konsep utama dalam perencanaan sumber daya manusia antara lainnya adalah analisis jabatan, peramalan kebutuhan tenaga kerja, perencanaan seleksi, dan penyesuaian antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Dalam teori manajemen sumber daya manusia ini, matching model menjadi acuan yang paling utama, yang menekankan pentingnya kesesuaian antara kebutuhan organisasi dan karakteristik karyawan. Selain itu, teori human capital menyatakan bahwa investasi dalam pengembangan SDM sumber daya manusia melalui perencanaan yang baik akan memberikan nilai tambah terhadap produktivitas dan profitabilitas organisasi. Selanjutnya ada studi kasus sederhana, di mana contohnya adalah pada sebuah perusahaan rintisan teknologi yang bernama Technova. Technova ini adalah sebuah perusahaan mengalami pertumbuhan yang sangat cepat dalam 2 tahun terakhir. Namun karena tidak memiliki perencanaan MSDM atau sumber daya manusia yang jelas, mereka mengalami kekurangan programmer dan kelebihan staf pemasaran. Hal ini menyebabkan beberapa proyek pengembangan produk tertunda, sementara bagian pemasaran tidak memiliki cukup pekerja yang relevan. Akhirnya sebuah perusahaan ini harus melakukan rekrutmen darurat yang mengakibatkan biaya tinggi dan proses adaptasi karyawan baru yang tidak secara optimal. Selanjutnya ada hubungan teori dengan contoh kasus. Jika dikaitkan dengan teori perencanaan SDM, kasus Technova
menunjukkan kegagalan dalam menerapkan forecasting, model dan analisis beban kerja dalam menerapkan. Seandainya perusahaan menggunakan pendekatan perencanaan sumber daya manusia berbasis data dan proyeksi pertumbuhan, mereka dapat menghindari ketidakseimbangan tenaga kerja tersebut. Namun, mengapa dengan demikian menggunakan alat seperti workforce analysis dan HR forecasting, kebutuhan akan tenaga kerja dapat dipikirkan secara lebih akurat. Jadi, selain itu, jika succession planning diterapkan, posisi-posisi yang paling penting dalam pengembangan teknologi dapat segera diisi tanpa harus melalui proses rekrutmen panjang yang menghambat operasional. Selanjutnya, ringkasan dan peran yang bisa saya ambil sebagai kesimpulannya adalah perencanaan sumber daya manusia adalah aktivitas penting dan strategis yang bertujuan memastikan ketersediaan tenaga kerja yang baik sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dengan perencanaan yang baik, organisasi dapat meningkatkan efisiensi, menekankan biaya, dan menghindari risiko ketidakseimbangan sumber daya manusia. Jadi, peran penting adalah bahwa perencanaan sumber daya manusia ini bukan hanya sekedar sebagai tugas administrasi, melainkan sebagian dari strategis jangka panjang yang akan menentukan keberlanjutan dan daya saing organisasi di tengah perubahan yang cepat dan dalam dunia kerja. Sumber materi yang saya ambil dalam materi yang tadi sudah saya sampaikan, saya mengambil 5 sumber, yaitu yang pertama ada Mondi, RWN, Noer, RM pada tahun 2005, Human Resource Management Person Education. Yang kedua yaitu sumber Dessler G pada tahun 2020, Human Resource Management 16 tahun per season. Yang ketiga yaitu ada Rifai F pada tahun 2009, Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik, Jakarta, Raja, dan Grafindo Persada. Yang keempat yaitu sumbernya adalah Matis RL and Jackson JH pada tahun 2011, Human Resource Management 13 tahun and South Western and Chance Learning. Dan yang terakhir adalah sumber Hasibuan MSP pada tahun 2016, Manajemen Sumber Daya Manusia Jakarta Bumi Aksara. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat bagi yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.